Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Bapak Ibu, ingin sedikit menyampaikan terkait e-ijazah yang hari ini telah kita melangsungkan Zoom yang diadakan oleh Kanwil yang dihadiri oleh Bapak Ibu Kasih Perma Sejawat Kapko Sejawa Timur, Ketua Pokja Kapko Sejawa Timur, operator kurikulum Kapko se-Jawa Timur, operator emis Kapko se-Jawa Timur, dan Bapak Ibu Camat beserta operatornya terkait lembaga yang masih mempunyai residu di verbal PD-nya dan di ijazahnya. Nanti sama nggih, ijazah dan verbal PD itu nanti sama. Kalau di ijazahnya residu, di verbal PD-nya juga residu nanti. Oke, kita langsung ke ijazah ini. Terkait dengan ijazah ini, tadi secara garis besar, Kanwil ini menginginkan maksimal di tanggal 24 April 2025, residu sudah tidak ada di dalam e-ijazah dan di verbal PD. Jadi tidak ada residu yang bisa menghambat pencetakan e-ijazah. Ini kita langsung ke e-ijazah. Untuk e-ijazah ini bisa diakses siapa saja. Jadi tanpa harus login di sini, siapa saja, semua orang semua bisa mengakses ini, memperoleh informasi nggih, akses informasi. Jadi di garis bawahi Bapak Ibu pengawas tadi tidak perlu login. Jadi bisa untuk memantau binaannya mana yang masih terkendala. Nah, kita langsung ke menu A nggih, data verifikasi. Data satuan pendidikan, peserta didik, NISN, kependudukan, dan residu kepala sekolah. Satuan pendidikan akreditasi ini bertujuan untuk lembaga mana saja yang sudah terakreditasi dan berhak untuk menandatangani kamatnya menandatangani di ijazah. Ya, langsung mau untuk akreditasi. Ini masih seluruhnya guys, se-Indonesia. Kita pilih yang Provinsi Jawa Timur. Kita mencari yang Kabupaten Kediri. Ya, sudah Kabupaten Kediri. Kita pilih yang Kemenak, Kementerian Agama. Kita pilih yang jenjang Dignas ya. Untuk kita, untuk pendidikan madrasah itu hanya bisa memilih Dignas atau Dikmen. Kalau Dikmas itu punya Pontren, kita hanya Dignas dan Dikmen. Dignas itu untuk jenjang MIMTS, Dikmen itu untuk jenjang MA. Kita yang awal dulu ya, yang Dignas. Kita pilih yang MI. Kita pilih yang kelas 6, statusnya di sini semua baik negeri maupun swasta. Ya, semuanya kita terapkan. Kita cari yang all, yang semuanya, semua wilayah yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, kita fokusnya nanti di sini di TT. Ya, yang berhak untuk menandatangani nanti adalah ini. Ya. Di sini per kecamatan, panjenengan nanti bisa mengecek di masing-masing wilayah. Contoh ya, ternyata di Kabupaten Kediri yang 00 ini berarti yang sudah berarti yang aman. Yang belum berarti adanya di 1, yaitu di Kecamatan Gurah. Kita cek lembaga mana sih yang masih 1 ini, yang belum. Nah, kita cari. Oh, ternyata di sini MIPSM Gembolan tidak terakreditasi. Jadi belum bisa
menandatangani ijazah tersebut. Kita lihat di EMIS, dengan NMSM tersebut ada dan terdaftar di EMIS Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Ya. Nah, jadi yang ini. Oke. Untuk yang MI-nya sudah kita cari yang MTS karena ini tadi Dignas ya. Tingkatannya kita tingkat 9. Statusnya masih sama, kita terapkan. Kita mencari kita all semua kecamatan, ada di 24 kecamatan. Untuk yang MTS hanya di 24 kecamatan saja, dan alhamdulillah semuanya berhak ya. 000 berarti semuanya boleh. Oke, kita mencari yang untuk yang jenjang MA Dikmen, masih di sini ya, masih di satuan akreditasi. Kita bentuknya pilih yang MA, jenjangipun tingkat terakhir MA ke-12, statusnya masih sama, semuanya negeri swasta. Kita tetapkan. Kita cari yang all juga. Untuk wilayahnya ada 20 kecamatan. Nah, masih ada di Mojo, ternyata masih ada satu. Apakah benar ini miliknya kita atau bukan, atau lembaganya sudah akreditasi atau belum, masih ada. Kita cek. Ternyata ini Bapak Ibu, MA Madrasah Aliyah PP Al-Falah Mojo. Jadi ini kita tidak perlu pikirkan, kita hiraukan aja karena ini bukan wilayah kita. MA Aliyah PP Al-Falah ini, lembaga ini tidak terdaftar di EMIS-nya kita. Dia tidak terdaftar di EMIS-nya Kementerian Agama bagian pendidikan ya. Bisa dicek di sini. Tidak ada. Ya. Jadi kita hiraukan dulu karena bukan wilayah kita. Jadi intinya untuk wilayah Mojo aman ya. Terus tadi ada juga di wilayah lain, yaitu di Kayen Kidul, masih juga sama juga, dia ada di MA PP Darussalam Kedila. MA PPA Darussalam Kediri ini juga tidak terdaftar di EMIS Kementerian Agama Kabupaten Kediri bagian pendidikan. Oke, sudah ya, tadi dari MA, MI, MTS sudah. Kita lanjut ke peserta didik. Sama peserta didik lagi, kita ke Jawa Timur dulu. Kita pilih yang Kabupaten Kediri. Kita pilih yang Kemenak. Kita pilih yang Dignas. Kita pilih yang MI. Kita tingkatnya yang 6 dulu, statusnya all. Oke, kita pilih all lagi. Nah, untuk MI kita ada 26 untuk peserta didik kelas akhir. Nah, di sini tuh ada yang Nisen valid, ada yang valid Nisen dan Nik lah. Dari 301 semuanya sudah valid untuk wilayah keras. Ya, masalahnya adalah contohnya di Ringrejo. Ternyata untuk semuanya masalah peserta didik ini untuk Kediri masih ada 7 untuk yang Nisen 20 ini. Yang Nisen dan Nik itu hanya satu. Kita coba dulu yang ini ya, yang Ringrejo. Ringrejo itu ada 2 ini. Nisennya residu, Niknya juga residu. Jenjang MI, harusnya jenjang MI itu nisennya sudah valid. Karena kevalidan NISN itu harusnya sudah dituntaskan oleh operator EMIS itu maksimal itu di kelas 3 dan 4.
sudah memfikkan nisenya. Ya, kita cek yang di Ringrejo. Ternyata di Miss Al-Huda di kelas 6 dia ada satu, yaitu nicknya. Dari sini Bapak Ibu yang binaannya ada Miss Al-Huda wilayah Ringrejo dengan NPSN ini, nanti monggo dikoordinasikan dan dimohon bantuan panjenengan untuk memerintahkan lembaga tersebut untuk menolkan residu, menghijaukan residu agar data di ijazah menjadi benar dan valid. Untuk ini juga yang bermasalah adalah Miss Miftahia, dia juga ada di NIK juga. Siapa siswanya nanti ada dicek di Miss Al-Huda, Ibu. Terus Miss Dawatul Khairiyah, ini tambah banyak ini. Dia di nisenya juga ada, di niknya juga ada. Seperti ini. Ya, sebenarnya kalau lihat seperti ini, jadi segitu banyaknya untuk wilayah Ringrejo, yaitu 2 untuk nisenya, 5 untuk niknya. Okay? Mohon bantuannya, nanti jenengan bisa cek ini satu-satu, atau jenengan memerintahkan untuk lembaganya, kamatnya, dan operatornya EMIS untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi agar menuntaskan residu yang ada di daftar peserta didik. Ini tadi yang untuk MI, sekarang kita yang jenjang MTS. Kita tekan lagi, kita coba lagi. Ternyata banyak sekali. Yang paling banyak itu adalah di wilayah Kepung, wilayah binaan Kepung untuk jenjang MTS. Ini nicknya masih 13, banyak sekali. 13 sendiri ini, ada yang 8 masuk, ada yang 8 Bapak Ibu. Mohon nanti bantuan panjenengan, maaf. Bukan ngajar tapi Kepung ini siapa saja sih lembaganya? Ada di sini, jenengan bisa mengecek. Ini adalah dari Miftahul MTSS Miftahul Huda, dia ada 2 di NIK. Terus Nawawiyah dia juga ada di NIK. MTSN 7 itu NIK-nya ada 1 ternyata. Terus MTSN Islamiyah ada 1. MTSN Sunan Ampel ada 5 NIK-nya, 1 yang listen. Banyak sekali ya. Nanti ini kita saling bekerja sama ya Bapak Ibu. Kita cari yang jenjang MA. Jadi kita cari yang kelas 12 tuh saat ini. Saya Kabupaten Kediri. Untuk KKP Tedalu banyak sekali, ada 83. Yang paling banyak Kecamatan Mojo untuk jenjang MA, minta tolong ya Bapak Ibu. Ini ada di maaf, ternyata bukan di wilayah kita Bapak Ibu. Ini ada di Madrasah PP Al-Falah Mojo. Ternyata tidak, tapi kita masih ada itu, yaitu di Suraya. Nisenya ada 1 ini. Jadi Bapak Ibu yang wilayahnya ada MA Surayanya, dia nisenya masih ada 1 ini yang masih residu dan bermasalah nanti ke depannya. Maksimal penghijauan di residu di tanggal 24 April 2025. Udah, kita peserta didik ya sudah, kita ke residu NISN. Kita cari tetap yang di Jawa Timur, kita cari kembali yang Kabupaten Kediri.
ada, kita cari ke Kemenak kembali, kita cari yang Dignas dulu, yaitu setara jenjang MI/MTS. Kita ke MI dulu, pas akhirnya kelas 9, statusnya all, kita tetapkan. Kemudian kita cari all semua kecamatan. Ini adalah residu Nissen kelas akhir. Apakah ada? Wow, ternyata masih ada. Ringarejo kembali untuk wilayah MI. Yaitu Misdawatul Khairiyah. Ini di mana? Oh, Nissen ganda. Untuk Nissen ganda ini nanti bisa dicek di Verbal PD. Di Verbal PD nanti di Quality Control. Saya punya tidak ya, sebentar. Contoh tadi punyanya habisan cari contoh yang ini. Aduh. Cari yang ini. Contoh yang ini ya. Oh, ini belum masuk huruf APD dia. Kita cari yang lain ya. Coba ini aja ya. Contoh ini contoh saja nih Bapak Ibu, ini contoh saja. Untuk Kabupaten Kediri masih 2,80% ya residu. Jadi seperti ini. Nanti caranya di sini. Di residu di besar ini punyanya saya. Tapi sama saja nanti maksudnya di kan gini. Cari di yang residu, nanti cari di lembaga tersebut, cari nanti akan keluar namanya seperti ini. Nanti diklik saja yang gambar manusia. Nanti di sini di quality control. Nah, di quality control nanti ada kayak gini. Seperti ini persis nanti seperti ini. Dia residunya masih ini. Sama-sama aktif, di MI-nya dia aktif, di TK-nya juga aktif. Nanti perlu dicek kembali apakah raganya emang benar-benar ada di Al-Fatah apa hanya data saja. Jadi perlu ditanyakan, kalau emang raganya wujudnya anaknya emang sudah ada di Al-Fatah, nanti untuk yang di TK Tunas Harapan ini nanti dihubungi oleh pihak MI Al-Falah untuk mengeluarkan Nauren Mikaela Putri dari TK Tunas Harapan. Cara mengeluarkannya dari Dapodik itu nanti boleh dikeluarkan langsung atau di ini apa ini TK. Oh ya, kalau dimutasikan nggak mungkin karena beda tingkat, berarti dikeluarkan aja nanti. Sudah dikeluarkan, minta disinkronkan dari Dapodik. Jadi dikeluarkan dari Dapodik, kemudian minta disinkronkan dari Dapodik, nanti akan menjadi benar-benar datanya ada di satu lembaga yaitu MI Al-Falah. Katanya. Kembali ke ijazah lagi. Tercatat ganda rata-rata sama proses nanti sama tercatat ganda. Ada 2 siswa. Oke, sekarang kita dari MI menjadi ke MTS. MTS siswanya nanti di kelas 9 kelas akhir seperti gimana kah? Sama seperti ini, 24 kecamatan. Oh, ternyata ada satu-satu di kelas ganda juga sama. Nanti sama, diceknya nanti di quality control ini.
di kuadrikotor, nanti dicek datanya nanti apakah keluar seperti ini ya, begitu. Oke, sama sekarang ke Dismen untuk jenjang MA 3 kategori 39 kita terapkan kembali, kita cari untuk all Kabupaten Kediri. Oh, banyak sekali Mojo. Oh, jangan-jangan itu yang nanti PP ini di Mojo. Semoga PP. Oh iya, betul. PP punyanya PP Al-Falah. Jadi kita tidak perlu hiraukan. Yang kita hiraukan ada di MA Suraya kembali, yaitu nisennya tercatat ganda. Gandanya di mana? Ya nanti lihatnya tetap di kualitas kontrol seperti ini ya. Di sini. Ya. Untuk MA, MI, MTS untuk jenjang kelasnya itu sudah. Sekarang residu kependudukan sama-sama. Untuk kependudukan juga sama. Sama prosesnya sama, pengajuannya juga sama. Menak, kita pilih yang Dignas, kita cari ke MI dulu, jenjangnya kelas 6, kita terapkan. Kita cari yang Kabupaten Kediri. Kita cari yang O. Residu kependudukan ya, berkaitan dengan sama kependudukan, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, tempat lahir, nama ibu, jenis kelamin. NIK itu adalah NIK-nya siswa. Nama adalah nama siswa yang ada di lembaga tersebut. Tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Jadi NIK nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, ini adalah data siswa yang ada di lembaga tersebut. Kalau nama ibu kandung adalah nama ibu kandung dari siswa tersebut. Ibu kandung, bukan ibu angkat. Katanya, contohnya untuk di sini ada berapa? Oh, ada kandat ada 1, total ada 17. Oh, yang paling banyak ini aja. Ringrejo itu mana nggih? Ringrejo yang terbanyak itu di satu-satu, yaitu di Al-Huda, Al-Islam, Al-Huda, Mis Al-Miftahiyah, Mis Dawatul Khairiyah. Ini dicek satu di data Verval PD-nya lembaga tersebut. Oke, MI, sekarang MA, MTS, kelas 9 kita terapkan kembali. Kita cari all. Nah, untuk jenjang MTS ya, sama seperti itu. All-nya ternyata ada 10 saja. Ada 24, maaf. Ada 24. Yang paling banyak itu adalah Kepung. Kecamatan Kepung. Ini kependudukan untuk jenjang MTS itu yang paling banyak nama, ya Allah, namanya kenapa, nanti bisa diminta tolong untuk operatornya ya. Untuk yang selanjutnya residu kepala madrasah. Untuk khusus untuk kepala madrasah itu hanya bisa dicek di emisnya GTK ya, bukan emisnya KSKK. Residu kepala sekolah berada di emis GTK. Okay. Nanti dicek kan, contoh aja deh, contoh 1 Bapak Ibu.
satunya nih, Ringrejo nih. Oh, Ringrejo ini ada 1, 2, 3. Nah, kita klik aja di sini yang ada bintang ini. Yang ada bintang ini kita klik, jangan lupa untuk diklik. Kita tahu mana saja lah ini. Nurfatur Rahman. Nah, ini ternyata di MSGTK ada penginputan sebanyak 3 kali. Jadi nanti fokusnya di MSGTK itu adalah di namanya, yaitu di namanya, di nik, dan di penugasan. Nanti untuk kepala sekolah yang ganda itu nanti cek di MSGTK, yaitu di nik, nama, dan penugasan. Karena penugasan itu harus sebagai kamat. Ya, kamat itu sebagai tugas utama, bukan sebagai tambahan. Jadi tugas utamanya sebagai kamat. Kalau ternyata beliaunya menjadi guru, berarti tambahannya sebagai guru, gitu ya. Bukan kamat sebagai tugas tambahan. Karena rata-rata masih ada beberapa itu yang beranggapan bahwa kamat itu tugas utamanya itu guru, terus tugas tambahan sebagai kamat. Salah ya. Jadi tugas utamanya sebagai kamat, yang dipilih adalah penugasan sebagai kamat, baik kamat yang ada di lembaga tersebut ataupun beliaunya sebagai PLT di lembaga yang lain. Ya begitu ya. Untuk residu untuk sidang MTS kelas 10. Kalau MTS itu kelas 9, maaf, kelas 9. Terdapat semuanya. Alhamdulillah untuk yang kosongnya nggak ada, tapi tetap ganda. Ya, gandanya nanti yang seperti tadi ya. Prosesnya gitu, diklik dulu kecamatannya, kemudian dicek yang gambar bintang ini, diklik siapa namanya. Oh, ternyata ini dari MTSS Amal. Ternyata namanya Muhyasin Asyik spasi atas Ari AM gitu ya. Ini ada 2 penulisannya lah, wujudnya untungnya ini penulisannya sama, nggak ada yang beda. Kalau penulisannya ada yang tidak sama, kurang atau lebih 1 huruf lah, itu baru nanti diajukan ke pusat ya. Kalau yang ini enggak, ini ngecek aja di M-nya seperti gimana. Oke, sekarang untuk yang Dignas, Digmen, yang MA. Ringrejo Kampung. Gak ada keras, yang ada mana ini? Oh, kandat aja. Kandat ini ya. 2 kan, 2. Nanti dicek di namanya, di AMSGTK itu nama, nik, dan penugasan sesuai dengan SK ya. Itu tadi kepala sekolah sudah secara garis besar. Itu untuk yang DNS, data file DNS. Data filenya dicek satu-satu saja Ibu, nanti minta keluarganya untuk mengecek satu-satu. Oke, nanti kurang lebihnya seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu untuk mengecek di halaman ini di e-ijazah. Nanti kita mohon bantuan Bapak Ibu untuk binaan panjenengan agar e-ijazah di tahun perdananya kita ini menjadi baik dan bisa jadikan contoh untuk tahun-tahun berikutnya agar tidak ada kesalahan dan kekeliruan. Oh iya, untuk tadi tadi ada note juga dari Kanwil, untuk siswa yang belum masuk EMIS dan belum masuk PDUM ataupun sudah masuk EMIS tapi belum masuk PDUM, dipastikan untuk
Ini tidak memberi ijazah, nggih, karena sudah di-close PDOM-nya dan itu sudah diinfokan oleh Kanwil jauh-jauh hari. Mungkin nanti ke depannya kurang lebihnya kalau lebih jelasnya bisa hubungi ke Pak Baswan bagian kurikulum PDOM. Nanti beliau lebih menjelaskan kenapa sih ini kok nggak bisa gitu, karena sebab saya tadi kan ya karena emang sudah ditutup baik dari Kanwil maupun pusat sudah di close. Pusat dan Kanwil hanya melayani proses perbaikan-perbaikan data yang mengalami kendala gitu informasinya. Sehingga menuju kevalidan di Verpa PD di ijazahnya Katen. Kurang lebihnya seperti itu, mohon bantuannya. Untuk residu DNS ini seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti data kasus kayak gini. Lah, nanti setelah DNS ini sudah selesai di tanggal 24 itu, nanti akan masuk ke DNT ini. DNT ini masih kosong karena dari pusat pun masih mengalami penutupan sampai masih ada waktu sampai 24. Nanti setelah tanggal 24 April nanti akan di-close dan nanti akan masuk ke DNT ini. Gitu. Oke, matur suwun, maaf kalau ternyata ada yang kurang jelas, nanti bisa kita lewat WA mawon nggih Bapak Ibu. Ngapunten, saya nge-share-nya by video agar sama-sama enak. Ngoten nggih. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.